Oke, so kembali lagi ya udahlah gitulah ya. Di sini gue cuma mau sharing doang. Bagaimana gue memahami sebuah soal, gimana cara gue mengerjakan soal. Jadi kalau ada salah, itu normal. Karena gue di sini bukan menggurui. Oke, jadi sekarang gue bakal ngebahas dari responsif tiga teris ya, sesuai dengan pemahaman gue. Ya udahlah. Tapi sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa agar kita bisa dilancarkan dalam belajarnya. Oke, jadi nomor satu ini responsi tiga. Jadi di pertemuan tiga itu kita yang kita bahas itu adalah campuran. Campurannya ada diskret sama campuran kontinu. Sama nanti ada yang namanya sebaran frekuensi gabungan. Nah, dari yang pertama ini di kayaknya harusnya sih ini masuknya ke campuran diskret ya. Di soalnya dibilang diketahui ini teta besar ya, teta kapital teta besar ini merupakan pembacak diskret yang menyebar zero truncated binomial zt binomial dengan m-nya itu sama dengan 2 dan q-nya itu sama dengan setengah gitu. Dan ada juga pembacak diskretnya yang pembacak diskret bersyarat n bersyarat teta besar itu memenuhi ini ketika ada y1 yang dimana n bersyarat theta besar sama dengan satu itu menyebar Poisson 2. Terus ada juga yang Y2 nih, itu N bersyarat theta besar sama dengan 2 itu mempunyai FMP-nya kayak gini. Ini nilai-nilainya. Nah, saran gue setiap kali mengerjakan soal-soal kayak gini, kayak soal-soal beginilah, gue dari start tuh ngerjainnya tuh selalu biasain kalau gue ini bikin ditulis ulang lagi kayak apa yang diketahui sih kita definisin lagi apa yang diketahui. Jadi tadi teta kapital teta besar ini gue nyebutnya teta besar ya harusnya benar. Ini menyebar apa zt binomial 0,5,2 ini q ini m. Oke, terus apa yang nanti kita butuhin sebenarnya di soal ini? Nanti kita butuh yang namanya fungsi masa peluang. Fungsi masa peluang dari si teta besar ini. Fungsi masa peluangnya apa? Yang kita tahu kan binomial ya. Binomial nih. Yang kita tahu sebenarnya binomial. Sedangkan ini ZT binomial, zero truncated. So, kalau misalnya teman-teman lihat dari buku, bukan buku, dari apa tabel sebaran yang ibunya kasih, ZT binomial tuh punya apa namanya fungsi masa peluang seperti ini. Ini ada di buku ya. Nanti teman-teman bisa periksa. Nah, terus tadi kan kita udah punya Q-nya itu 0,5 dan M-nya itu 2 kan? Ya nggak? Ya udah kita substitusi di M-nya 2, terus setiap Q-nya kita ganti sebagai 0,5. Nanti kita punya nilai ini kan? Oke. Terus nanti dapatlah hasilnya begini nih. Fungsi masa peluangnya ini untuk ZT binomial yang memiliki parameter 0,5 dan 2 ini akan seperti ini. Kayak gitu. Terus apalagi tadi kan ini si teta besar yang belum kita ini apa? Y1 nih. Ketika n bersyarat teta itu sama dengan satu. Itu dia apa? Menyebar Poisson 2. Fungsi masa peluang Poisson apa? Fungsi masa peluang Poisson kan kita tahu E min lambda lambda pangkat K per K faktorial kan. Kayak gitu kan. Yang dimana nanti ini K-nya lebih besar daripada nol ya. Kayak gitu. Terus kita substitusi aja. Kan min lambda, lambdanya 2 jadi 2. Terus lambda K, lambdanya jadi apa? Jadi 2 per K faktorial. Kayak gitu. Itu kan, kita udah punya nih FMP-nya. Setelah itu, Y2-nya nih. Kan kita udah definisi ini FMP-nya ini. Y2-nya yang ketika N bersyarat theta besar itu sama dengan 2. Nah, eh fungsi masa peluangnya kan pasti kayak begini kan. Maksudnya, ya sebenarnya kayak penulis ini aja. Ini sama aja kayak gini. Kayak gitu nilai-nilai ini fungsi masa peluang ini kan sebenarnya ya jadi diganti jadi fungsi masa peluang kan kayak gitu. Terus setelah itu yang diminta apa yang di pertama. Oke, gue nggak nulis soalnya mantap. Nomor yang diminta itu
Yang diminta pertama itu adalah tentukan fungsi massa peluang N. Oke. Kak, fungsi massa peluang N ini apa? Jadi fungsi massa peluang N ini adalah fungsi massa peluang dari campuran diskret gitu. Yang dimana kan kita tahu tadi N ini campuran diskret yang dimana ini nih campuran dari ini nih ini sama ininya ini kayak gitu. Fungsi massa peluang N ini gimana cara carinya? Jadi fungsi massa peluangnya ini rumusnya itu sama aja kayak sigma penjumlahan dari untuk seluruh theta yang dimana ini peluang bersyaratnya dikali sama si sorry ini FMP si ininya si bersyaratnya dikali sama FMP dari si theta besar tadi. Oke. Kan kita udah punya nih ini sama ini kan. Ini kita udah punya nih. Kita punya ini, kita punya kan ini. Sorry. Ini, kita udah punya ini. Terus kita juga udah punya ini nih, dua ini. Nah, kita jumlahinnya untuk semua theta. Theta kita ada berapa aja? Ini kan theta nih. Semuanya ini theta nih. Ini tuh theta, ini tuh theta, ini tuh theta ya. Ini tuh theta. Nah, kayak gitu. Ini theta satu. Kalau misalnya di PPT ibunya itu nanti dia tuh makanya theta I kayak gitu. Ya, kayak gitu. Eh, kayak gitu. Nah, setelah itu kita substitusi. Berarti kan ada ini penjumlahannya dari satu sampai 2 kan. Nah, substitusi nih tetanya. Tetanya di sini jadi satu nih. Lihat nih. Yang ini jadi satu. Ini jadi satu kan. Terus ketika 2 ini tetanya ini jadi 2 nih. Jadi 2 tuh. Ini juga jadi 2 kan. Ya udah habis itu kita udah punya nilai-nilainya kan. Ini kita udah punya ini kita punya, ini kita punya, ini kita punya, ini kita punya. Substitusi nilainya. Nilai ini ketika tetanya satu. Ini tadi apa? Ini kan kita tuh tetanya satu kan. Nah, ketika tetanya satu, kita punya berarti kita punyanya ini, ya kan? Nih, ini. Tuh, ketika tetanya satu. Terus ketika di teta besar nih, FMP dari teta besarnya ketika tetanya itu satu tuh berapa? Nih, berarti kan tinggal substitusi aja nih ke sini. Nanti tetanya jadi satu, ini jadi satu. Makanya di sini kayak gini nih, gue jabarin. Nih, nanti akhirnya untuk yang pertama ini ketika tetanya satu kita punya ini kan, sama aja kayak gini, gitu. Terus ketika TT2 kan berarti kita pakai yang ini. Oke? Nah, ini nggak bisa kita ubah apa-apa karena nilai dia harus memiliki K kan. Jadi kita bikinnya kayak begini aja. Kayak gitu. Setelah itu eh yang ini apa nilainya? Sama, kita memakai yang ini, kita substitusi tetanya itu jadi 2. Kan kita punya nih kayak begini nih, yang ini. Nanti hasil akhirnya adalah begini. Makanya di atas kenapa gue definisin FMP-nya dulu karena bakal kepake buat yang A dulu. Yang A ini. Kayak gitu. Jadi untuk karena N ini campuran distillate, uh, fungsi massa peluangnya itu bakal kayak gini. Uh, ya kayak begini. Nanti dijumlahin untuk semua theta ya. Kayak gitu. Nah, uh, setelah itu oke, okay. Habis itu kita ke B. Kan kita ditanya, oke, yang B apa nih? Yang B ini adalah menggunakan 1A hitung peluang N kurang dari 2 gitu, kurang dari 2. Jadi untuk nyarinya ya udah berarti kan kita punya kalau peluang N kurang dari 2, berarti kita nggak nyari N sama dengan 0 sama N sama dengan 1 kan. Kayak begitu. Nah, kita cari deh N sama dengan 0. Kita kan udah punya ini. Nih, kita udah punya ini nih. Tuh. Kita tinggal substitusi K-nya 0 ke nilai-nilai sini. Oke. Coba kita cek nih 0. 1/3 0 faktorial dikali nih substitusi 0 terus yang mana lagi yang ada K-nya nih? Oh, yang ini. Tuh, kita substitusi nilai ini, nilai yang cukup pertama ini dapatlah segini. Oke, dapatlah segini. Terus PN 0 bersyarat theta sama dengan 2 tuh apa? Theta besar sama dengan 2. Coba kita lihat. Di sini ketika K-nya 0. K-nya 0 nilainya berapa? Nggak ada kan? Berarti nilainya 0. Berarti di sini kita kali sama 0 nih. Maka kita dapat PN sama dengan 0-nya itu 2/3 E pangkat min 2. Kayak gitu. Terus ketika ketika N sama dengan 1, ketika K-nya 1 deh. Kan kita substitusi. Ini kan K-nya 1 nih. Substitusi ke sini. Ini kan jadi substitusi ke sini ya. Dapat jadi ini kan nilai ini substitusi itu sama ini.
Nilainya berapa nih yang ini nih? Kita lihat ke sini. Oh, K-nya 1 di sini. Oh, 0,3. Tinggal substitusi ke sini, terus kita jumlahin, dapatlah hasilnya yang ini. Tadi apa? PN kurang dari 2, berarti PN 0, PN sama dengan 0, sama PN sama dengan 1. Kita jumlahin nilainya. Dapatlah hasilnya segini. Kayak gitu. Itu untuk peluang N kurang dari 2. Sekarang, jadi itu. Tinggal disubstitusi nilai K-nya aja nanti. Kalau kita udah punya peluang N. Gitu. Ingat ya, N itu campuran diskret tadi ya. Terus yang B ini apa? Yang C. Hitung nilai harapan dari si N. Oke. Jadi nilai harapan dari N nya apa? Jadi ya udah, simpelnya tinggal gini. Apa namanya? Nilai harapan dari N ini sigma dari untuk semua theta, nilai harapan dari N bersyarat theta dikali sama peluang si theta besarnya ini. Gitu, dikali FMP sama theta besar ini. Kayak gitu. Jadi di sini gue masukin dulu lagi ketika θ 1, ini ketika θ 1, gue substitusi θ 1, ini ketika θ 2, kayak gitu. Oke. Setelah itu kita lihat nih. Kan kita udah punya ini kita udah punya, ini kita udah punya kan? Ya kan? Bener nggak gue? Sabar, gue lihat dulu. Ya maksudnya itu kita udah punya kan dari sini nih. Tapi sebelumnya kita udah hitung itu loh, kita udah hitung di gue tuh ngambilnya dari sini tadi. Dari sini nih, kita udah hitung yang ini kan. Gitu. Nih. Berarti yang nilai yang ini dia tuh ini kan. Nih. Terus ini adalah ini, gitu. Terus kalau yang nilai harapan ini gimana nih? Ini apa maksudnya? Nih, coba teman-teman lihat. Nilai harapan dari N bersyarat theta besar sama dengan 1. Oke? Kita lihat tadi. Ini N bersyarat theta besar sama dengan 1. Itu apa? Itu adalah dia ini menyebar Poisson 2. Berarti nilai harapan dari ini adalah nilai harapan dari Poisson dengan parameternya 2 dong. Nilai harapan Poisson apa? Kalau kita punya Poisson, nilai harapannya itu adalah misalkan X deh. X ini menyebar Poisson. Nilai harapan X ini akan lambda. Ini mana itu ada parameternya. Oke? Kayak gitu. Makanya di sini kita kali 2 gitu. Terus ini apa? Nilai harapan N bersyarat theta besar sama dengan 2. N bersyarat theta besar sama dengan 2 itu apa? Ini. Bukan ini. Iya, ini maksudnya. Ini kan si ini nih yang si isinya peluang-peluang doang. Ya udah. Kan kalau misalnya kita nggak ya, maksudnya kalau ini tuh bukan sebaran yang pasti, jadi kita harus hitung pakai sigma dong. Ingat, kalau misalnya kita punya nilai harapan X, itu kan sama aja kayak sigma dari X dikali PX untuk semua X gitu kan. Makanya di sini gue bikin begini, penjumlahan untuk nilai harapan yang ini penjumlahan untuk semua K dikali sama FMP-nya kayak gitu. Nanti kan tinggal ini nih nilainya nih. Perhitungannya tinggal ini. Terus nanti tinggal ya udah tinggal kita hitung ini semua, nanti dapat hasilnya sekitar 2,0333 kayak gitu. Nah, itu. Jadi kita udah punya rumus tadi ini sama ini. Oke? Kayak begitu. Oke. Terus yang D ini kita diminta apa? D, tentukan fungsi pembangkit peluang dari N. Gimana? GNT ini kan gini, fungsi pembangkit peluang dari N. GNT, kita diminta cari GNT. GNT itu apa? GNT itu sama dengan nilai harapan dari T pangkat N, gitu. Nilai harapan T pangkat N. Oke, tadi kan kita udah punya rumus nilai harapan, bener nggak? Kita di sini udah ngitung nilai harapan. Coba, kalau kita lihat polanya ya, kalau kita lihat polanya nih N ini, nilai harapan ini, ada di mana N-nya? Di sini doang kan? Belakangnya tetap ini kan? Oke, berarti kita bisa simpulin, kita akan begini. Sigma, untuk semua theta, kita masih menggunakan rumus ini ya. Rumus ini, sama aja kayak rumus ini doang, sama kayak rumus ini. Cuman bedanya dalamnya beda aja. Gitu. Jadi kan sama aja. Jadi, sigma
untuk semua theta, nilai harapan dari T pangkat N, lihat nih, yang ini kita masukin ke sini kan, kita masukin ke sini nih, itu bersyarat theta besar sama dengan theta masih sama kan tuh, ini dikali sama peluang peluang theta besar sama dengan theta gitu, ya kan, sama kan? Oke, jadi cuma beda di depannya doang sih. Terus kita lihat, kita substitusi tetanya kan ada dari 1 sama 2, kita substitusi nih ke semua gitu, dapat kan ini. Coba yang ngebedain sama sebelumnya apa, kalau ini itu momen pertama gini, ini n pangkat 1 ya, ini n pangkat 1, ini n pangkat 1, makanya untuk yang ini kita cari menggunakan nilai harapan 2 ini nih. Nah sekarang kita kan di sini T pangkat N, di sini T pangkat N. Nah, kalau T pangkat N artinya di sini kita bukan pakai nilai harapan, tapi pakai fungsi pembangkit peluang. Nah, fungsi pembangkit peluang Poisson itu apa? Nah, fungsi pembangkit peluang Poisson dia itu apa namanya? E lambda T-1. Nah, kalau untuk fungsi masa apa namanya? Fungsi pembangkit peluang dari ini, dari misalkan ini kan diskret ya, maksudnya bukan sebaran. Ya udah, kita untuk semua K dari T pangkat K PK gitu. Itu ya. Makanya kenapa nilai ini bisa kita cari gitu. Kalau ini bukan pakai nilai harapan lagi, bukan pakai momen pertama, tapi kita pakai fungsi pembangkit peluang gitu, PGF gitu. Nah, ini nilainya apa? Tadi kan E lambda T-1 kan, nilainya ini. Lihat nih. Oke, tadi kan ini kita juga punya 2/3 gitu. Terus kalau untuk yang ini, fungsi pembangkit peluangnya kita dapetnya ini. Oke, oke ini gue lupa tulis K-nya nih. Kayak gitu. So, dari situ udah kita hitung aja. Bisa lah pasti ngitungnya kan. Ya udah, nanti dapat hasilnya adalah begini. Fungsi pembangkit peluangnya adalah yang ini. Kayak gitu. Jadi, ah, ini sih saya simpel ya. Jadi kita udah punya 3 rumus tadi. Bukan 3 rumus sih, 2 rumus. Kita udah ngerjain 3 gitu. Gimana cara kita cari uh, fungsi massa peluang dari campuran diskret? Itu dimana definisinya caranya kayak begini yang ini. Terus gimana cara cari, gue ngomong apa anjir? Gimana cara kita mencari nilai harapan dari ini, nilai harapan dari apa? Nilai harapan dari campuran diskret. Itu kita definisin, bukan kita definisin, rumusnya kayak begini. Dan selanjutnya kita gimana cara kita mencari nilai harapan dari nilai harapan. Fungsi pembangkit peluang dari sebaran campuran diskret kayak gitu. Yang dimana tuh ini. Oke. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi untuk yang ini, untuk yang kita cari FMP, nah untuk cari FMP-nya nanti tet, FMP dari theta besar kita kali sama FMP dari bersyaratnya. Nih, apa nyebutnya ya? Pubacak bersyaratnya tuh. Oke. Terus kalau misalnya nilai harapannya untuk semua theta, FMP dari theta besarnya kita kali sama nilai harapan dari bersyaratnya, nilai harapan bersyarat. Ini bersyarat maksudnya ini ya, bersyarat, kita ngomongin bersyarat yang ini. Terus kalau untuk cari fungsi pembangkit peluangnya untuk semua theta, fungsi massa peluang dari theta besar yang ini kita kali sama apa, PGF itu apa? Fungsi pembangkit peluang dari masing-masing dari si bersyaratnya itu kayak gitu. Nah, sekarang yang terakhir kita disuruh cari peluang n kurang dari 2 juga. Cuman bedanya kita harus pakai yang rumus D. Nah, perlu diingat kalau kita mau cari kita mau cari apa namanya? Kalau misalnya kita mau cari uh, peluang di K tertentu, atau ibaratnya gini, kalau kita mau ada hubungan antara fungsi pembangkit peluang PGF sama fungsi massa peluang, yang dimana fungsi massa peluang PK itu sama dengan 1/K faktorial dikali G GK 0. Apa maksudnya GK 0? Jadi fungsi massa peluangnya ini bukan fungsi massa peluang. PGF-nya ini fungsi pembangkit peluang
fungsi pembangkit peluang ini kita turunin sebanyak K kali, terus kita substitusi T-nya sama dengan 0. Jadi gini, misalkan PK0. PK0 berarti apa? PK0, P0, PK sama dengan 0. Itu berarti 1, 0 faktorial, G, 0. 0 ini 0, terus 0. Jadi ini maksudnya apa? Jadi G0, terus kita substitusinya 0. Berarti G-nya ini kita nggak usah turunin. Turunan ke 0 gitu ibaratnya. Terus kita substitusi, T-nya sama dengan 0. Terus kalau misalnya PK1, PK1 berarti 1 per 1 faktorial, PK1, PK sama dengan 1 ya. 1 per 1 faktorial dikali G, G1, G kita turunin sekali, G kita turunin sekali terhadap T ya. Terus kita substitusi, T-nya sama dengan 0. Terus kedua deh, biar biar itu lagi. PK sama dengan 2. 1/2 faktorial, G, kita turunin 2 kali, habis itu kita substitusi T-nya 0, kayak gitu, untuk FMP ya. Nah, terus ya udah kita, apa namanya, kita itu aja, hitung aja ya, kayak begini. Nanti kita turunin kan, ini kita nggak turunin, sorry, ini kita turunin, nanti ini kita substitusi terhadap 0, nanti ini kan T-nya kita substitusi 0 nih, tidak dapat hasilnya segini. Terus ketika N sama dengan 1, 1 per 1 faktorial dikali G kita turunin sekali, kita substitusi, T setelah diturunin, kita substitusi, T sama dengan 0. Kayak gitu, kita turunin, dapat kan hasilnya. Oh sorry, ini belum gue turunin ya. Nah ini gue masih pisah-pisah sebenarnya biar gampang aja sih kalau misalnya udah paham bisa langsung turunin. Terus ini kita udah turunin nilainya, kita substitusi lah T-nya sama dengan 0. Ketika kita substitusi T-nya sama dengan 0, didapatlah hasilnya ini. So, oke nggak gue kelarin. Intinya kan, oh ini di atas ini. Nih, kita tinggal substitusi nilainya adalah akhir-akhirnya ini. Sama nggak hasilnya? Sama kayak di atas. Sama kan? Kayak gitu. Jadi, untuk campuran diskret kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya untuk campuran kontinu, dia itu mirip-mirip, cuman bedanya kalau kontinu kan integral, Pruy. Kayak gitu. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2, misalkan N adalah pubah acak menyatakan banyaknya klaim suatu portofolio asuransi. Diketahui N bersyarat theta besar sama dengan theta menyebar Poisson dan dengan parameter theta. Dan theta besar ini menyebar eksponensial dengan mean. Mean itu berarti nilai harapannya ya. Nilai harapannya 2. Oke. Seperti biasa yang gue bilang, kalau kita udah baca soal, kita definisiin. Kita definisiin maksudnya apa sih kayak gitu. Nah, N bersyarat N bersyarat theta menyebar apa dibilang? Menyebar Poisson. Oke. Nanti teman-teman bisa nulis ya, karena bisa nulis apa yang dibutuhkan kira-kira, karena kita mau cari mean, berarti nanti kita bisa cari uh, apa ini? Jadi apa? Momen pertama nilai harapan dari si bersyaratnya ini. Tapi di sini nggak gue tulis. Oke, kalau nggak gini deh. Berarti kan kalau gini kita punya nilai harapan dari N bersyarat theta. Kayak gini. Gimana sebenarnya nggak sih gue nulisnya? Ya, sama dengan theta itu sama dengan theta gitu. Karena ingat ya, Poisson itu kalau nilai harapan Poisson itu lambda gitu. Misalnya Poisson menyebar lambda dengan parameter lambda, berarti nilai harapannya lambda juga gitu. Kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu ya udah, simpel aja. Eh kita hitung deh. Nah, eh di sini gue ngitungnya pakai dua cara ya, ada dua cara nih. Karena mungkin kalau misalnya campuran kontinu itu agak ribet kali ya, terutama kalau ketika kita cari var gitu. Jadi untuk mean, hitung mean gitu katanya. Nah, hitung mean. Jadi kalau ingat ya, sekarang tadi kan NE itu campuran diskret. Sekarang NE ini campuran sama sebaran kontinu gitu. Jadi untuk nilai harapan N, kita bisa integral dari minus tahingga sampai tahingga nilai harapan dari si bersyaratnya sama kayak di atas kan. Nilai harapan bersyaratnya dikali sama FMP si diskretnya itu, si theta besarnya itu. Sama kan? Cuma bedanya ini cuma integral aja. Sebelumnya kan sigma. Kayak gitu. Setelah itu
Oke, dari sini kan kita udah punya nih. Tadi kita udah nulis ya di atas ini theta nih. Kita substitusi theta. Ini FKP dari Poisson. Eksponen, sorry. Nih, kalau misalnya, ingat ya, kalau misalnya kita punya, misalkan X menyebar Poisson, kok Poisson mulu sih tuh? Eksponen lambda nih. Berarti dia ini, gini, berarti dia ini, apa namanya, dia ini punya FKP, Fx, sama dengan lambda E min lambda X gitu. Terus kenapa? Dibilang kan di sini menyebar eksponensial dengan mean 2. Ya iya, mean kan tadi gue bilang, mean itu nilai harapan, misalkan meannya 2 nih. Berarti gini, ini apa aja? Meannya 2 kan. Berarti misalkan kita X dulu deh. Berarti eh, nilai harapan dari Poisson apa? 1/lambda gitu. Berarti lambdanya ini apa? Lambdanya ini oh, lambdanya ini 1/2 gitu. Jadi kalau misalnya di soal dikasih taunya itu menyebar eksponensial dengan mean 2, bukan berarti lambda dia 2, atau bukan berarti parameter eksponensialnya dia itu 2. Jadi, tapi kita harus cari dulu parameternya kayak gitu. Jadi itulah gitu. Berarti kan kita punya f theta ini apa? 1/2 min 1/2 theta gitu. Nah, ini kan bisa keluar nih. Ini kita bisa keluar di 1/2. Terus kita punya integral ini. Nah, ini adalah integral yang tidak asing dari semenjak kita masuk Statma. Ini adalah gue nggak tahu ya. Gue nyebutnya sih gamma ya. Bisa didekatin menggunakan gamma. Yang dimana kita punya rumus kayak gini nih. Kalau kita punya integral dari 0 sampai tak hingga X pangkat alfa min 1 dikali E minus dari X per beta dx itu sama aja kayak gamma alfa kita kali sama beta pangkat alfa. Kayak gitu. Mungkin ini bisa dihafalin aja ya. Kayak gitu ya. Nah, ya udah kalau kayak begitu didapat. Nih, kalau misalnya bingung, ini alfanya berapa? Kalau apa namanya? Kalau betanya mah sudah pasti 2, tapi alfanya berapa? Gua nggak tahu. Gini, misalkan tadi kita punya apa di sini? Misalnya kita punya integral 0 alfa. Kita kan nih theta. Oke, gini dulu deh. eh Min X per 2 ya. Nah, gini. Ini betanya udah pasti 2 kan? Tuh. Cuman alfanya berapa? Lihat nih. Kan kita di sini punya rumus alfa min 1. Ini min 1 nih misalkan nih. Nah, di sini tuh berapa? Lihat nih, di sini tuh berapa? Kan kita di sini maunya 1 kan? 1. Oh, berapa dikurang 1 biar hasilnya jadi 1? 2. Jadi 2 kan? Kalau 2 dikurang 1 hasilnya berapa di sini? 1 juga kan? Di sini jadi 1. Gitu. Berarti alfanya berapa? Berarti alfanya 2 gitu. Makanya di sini nanya bakal betanya 2 dipangkatin alfa 2 gitu. Yang dimana uh, ini gamma n sama aja kayak n min 1 faktorial gitu. Terus kita hitung nilainya dapat hasilnya 2 gitu. Oke. Cara kedua ada yang lebih gampang. Jadi kita bisa pakai hukum peluang total. Law of total expectation gitu. Kalau misalnya kita punya nilai harapan dari nilai harapan bersyarat itu akan jadi ini nilai harapan. Jadi kalau misalnya kita punya nilai harapan dari nilai harapan n bersyarat theta itu akan sama dengan nilai harapan dari n. Kayak gitu. Kalau misalnya di PTP kita tahunya gini nilai harapan dari nilai harapan X bersyarat Y itu akan sama dengan nilai harapan X gitu, sama aja sih maksudnya kayak gitu. Nah, coba kita lihat nilai harapan dari bersyarat ini. Kita mau nyari nilai ini dulu ya. Ini cara kedua nih, kayak gini. Apa ini maksudnya? Nilai harapan dari N bersyarat theta besar. Kita kan punya nih, kita lihat nih. Kita punya N bersyarat theta besar sama dengan theta kecil. Oke, kita gini dong. Ini nilai harapan dari ini apa?
nilai harapan dari ini sama aja nilai harapan Poisson. Ini kan Poisson nih, ini menyebar Poisson. Nilai harapan Poisson apa? Parameternya dia kan, parameter Poisson di sini apa? Theta, theta kecil. Terus kita punya syarat theta besar bersyarat theta kecil. Berarti kita ganti aja theta kecilnya di sini jadi theta besar gitu. Dan di sini syaratnya hilang. Bukan syaratnya. Ini nih, ya jadi kayak begini aja maksudnya. Gitu. Jadi kan kita punya nilai harapan ini. Gitu. Maka kita bisa cari nilai harapan dari N. Nilai harapan dari N adalah nilai harapan dari si bersyaratnya itu. Bersyarat tadi apa? Theta besar. Nilai harapan dari theta besar. Loh, ini apa berarti? Theta besar tadi menyebar apa? Menyebar Poisson, menyebar eksponensial dengan parameternya itu 1/2. Gitu. Berarti nilai harapan dari Expo. Nilai harapan dari Expo itu apa tadi? Kalau kita, salah pulpen gua. Kalau kita punya nilai harapan, misalkan X ini menyebar eksponensial ya. X ini menyebarkan eksponensial. Berarti nilai harapan 1/lambda gitu. Lambda kita tadi berapa? 1/2. Jadi 1/2. Nah, ya udah jadi 2. Gitu. Sama nggak nilai harapannya? Sama. Gitu. Karena emang sama. Gitu. Jadi bisa pakai ini. Atau rumusinnya di PPT ibunya ya. Atau pakai yang law of total expectation. Gitu. So, saya diminta yang kedua itu untuk menghitung varian dari N. Nah, sebenarnya kan hitung varian kita bisa menggunakan ini dong. Cuman kita kan kerja 2 kali gitu maksudnya. Kita harus cari momen pertamanya udah dapet sih, tapi kita harus cari momen kedua. Momen kedua ya kalau integralnya gampang, kalau integralnya susah ya harusnya integralnya nggak susah sih. Nggak sih, susah karena di sini kan n kuadrat nanti. Bakal ribet. So, kita cari variannya dengan tadi kan kita udah pakai law of total expectation. Sekarang kita pakai law of total varian. Nah, hukum varian total itu menyatakan seperti ini. Ketika kita punya var n itu sama dengan nilai harapan. Var n itu sama dengan nilai harapan dari var n bersyarat theta ditambah var dari nilai harapan bersyarat n bersyarat theta kayak gitu. Nah, kita kan udah punya ini. Kita udah punya ini kan? Bener nggak? Setuju nggak? Tapi kita belum punya ini. Belum punya var n bersyarat theta. Gitu. Coba kayak kita cari var n bersyarat theta besar sama dengan theta. Itu apa? Tadi ini menyebar apa? Menyebar Poisson. Nilai varian dari Poisson apa? Parameternya itu sendiri kan? Ingat, kalau Poisson itu nilai harapan sama dengan varian sama dengan apa? Misalkan parameternya lambda, berarti lambda. Jadi nilai harapan sama varian dari Poisson itu lambda. Tapi karena ini kita theta, jadi theta kayak gitu. Tadi kan ini punya kesamaan kayak gini, jadi kita ganti aja kayak gini. Kayak gitu. Kita hitung deh habis itu pakai hukum total varian. Oke, kita kan punya ini kan tadi rumusnya. Kita substitusi. Ini apa? Theta besar. Ini apa? Theta besar juga. Oke, nilai theta besar menyebar apa? Poisson mulu. Menyebar eksponen. Eksponen dengan parameternya itu 1/2. Nilai harapan dari ini apa? 1/lambda kan? Per theta, sorry. Tetanya kan 1/2. Tuh. 1/1/2. Ditambah varian eksponen apa sih? Misalkan X ini menyebar Expo lambda. Variannya apa? 1/lambda kuadrat gitu. Karena kita tadi punya theta atau lambdanya. Nyebutnya theta apa lambda sih? Lambda ya. Lambda gede 1/2. Ya udah kita tinggal substitusi aja nilainya. Nanti dapat hasilnya 6. Kayak begitu. Jadi untuk soal yang ini kita bisa menggunakan ini ya. Kalau nggak salah di tugas 1 itu gue juga makainya yang itu kan uniform ya. Gue ujung-ujungnya juga pakai total nilai hukum total nilai harapan sama total varian sih. Gitu. Lebih aman sih harusnya. Kayak gitu. Ya, mantap. Terus masih ada anjay. Aduh. Yang C ini apa? Kita ditanya peluang N sama dengan 2 ya. Peluang Hitung peluang terjadi 2 klaim. Oke.
Berarti N ini kan menyatakan banyaknya klaim kan. Terjadi dua klaim, berarti kita nyari N sama dengan 2. Peluang N sama dengan 2 tuh apa? Oke. Gimana cara carinya? Jadi, peluang PK, FMP dari N campuran ini kayak begini. PK itu sama dengan integral dari minus tahingga sampai tahingga, terus FMP bersyarat dikali sama FKP dari si ininya, theta besarnya. Gitu. Sama kayak yang sigma kan, sama kayak yang campuran diskret, cuman bedanya ini integral aja dan ini jadi FKP gitu. Kita lihat, kita substitusikan kan punyanya ini nih. Kita mau K-nya 2 nih, berarti kita substitusikannya 2. Nah, ini nih apa? Ini itu fungsi masa peluang Poisson. Karena yang bersyarat tadi Poisson kan, menyebar Poisson. Terus yang FKP-nya ini apa? FKP-nya ini eksponensial gitu. FMP Poisson itu apa? Ingat, FMP Poisson itu adalah, kalau lupa, FMP Poisson itu karena ini theta ya. Jadi apa? Min theta, theta pangkat K per K faktorial. Karena di sini K-nya 2, lihat nih, jadi 2 faktorial. Di sini jadi theta kan, ini theta, ini K-nya pangkat 2 gitu. Dikali sama FKP eksponensial, tadi kita udah punya di atas ya. Gitu. Ini sama ini bisa kita keluarin. Jadi ini, 1/4. Oh ya, gue lupa bilang. Tadi kan batasnya dari minus tahingga sampai tahingga kan. Gue nggak tahu yang di soal pertama tuh gue udah kasih tahu atau belum. Kenapa ini kita mulai dari 0 sampai tahingga? Ingat, karena ini yang kontinu adalah eksponen. Eksponen itu nilainya itu bergerak dari X lebih besar daripada 0 sampai, pokoknya untuk eksponensial ini dia itu X-nya ini, berarti tetanya ya. Tetanya ini dia itu harus lebih besar daripada 0. Tetanya lebih besar daripada 0. Ya pokoknya gitu. Nilai-nilainya ini, kalau misalnya kita punya X menyebar eksponensial, X-nya ini harus lebih besar daripada 0. Makanya kita mulai dari 0. Terus sampai kapan? Ya, sampai tahingga gitu. Itu kenapa batasnya berubah jadi kayak gitu ya. Tadi kita udah keluar, kita punya persamaan kayak gini. Nah, persamaannya bisa kita bentuk ubah kayak gini, biar lebih gampang. Kenapa gue ubah kayak gini? Karena ingat, kita bisa menggunakan bentuk gamma, yang dimana ingat ya, alfa min 1. Berarti di sini apa? Berarti kan biar jadi 2, berarti 3 dikurang 1. Yang awalnya begini atas, lihat nih, yang atas yang gue lingkarin ini. Jadi gini, kita bikin ke bawah gini, biar kita bisa punya beta gitu. Berarti kan betanya berapa? 2/3. Alfanya berapa tadi? 3. Begini. Terus dikali gamma, alfanya 3. Dapat hasilnya ada begini. Kayak begitu. Nah, untuk campuran diskret, campuran kontinu udah kita bahas. Jadi untuk soal yang responsnya kayak gitu cara mengerjakannya. Kalau gua, jadi kalau misalnya ada beda cara, beda hitung, bisa kasih insight aja gitu, kayak saran atau kayak saran, kasih kasih tahu aja gitu. Nah, sekarang di soal terakhir ya. Nah, sekarang ini subbabnya udah masuk ke sebaran frekuensi gabungan. Itu gue minum dulu bentar. Nomor 3, diketahui S ini adalah pembaca gabungan. Ini bukan N dikurang M ya anjing. Setahu gue ini bukan N kurang M ya. Awas aja lo orang bikin kayak gini. Misalkan lo nyari nilai harapan nih. Nilai harapan nilai harapan S sama dengan nilai harapan N dikurang nilai harapan M. Anjing. Kayak nggak gini ya sih. Jadi jangan salah lah. Gak tahu sih. Menurut gue nggak pernah lihat kayak gitu sih. Oke, diketahui pembacak primer N menyebar zero truncated Poisson 2 dengan pembacak sekunder M-nya ini mempunyai fungsi massa peluang, yaitu nilai-nilainya yang di bawah sini gitu. Jadi N ini primer, M ini sekunder ya. Nah, oke, seperti biasa kita definisikan lagi. Kita tulis apa yang diketahui sih. Ingat, N menyebar zero truncated Poisson 2. FMP-nya apa? Bisa lihat di buku kayak begini. Kita substitusi lambdanya 2. Dapatlah begini FMP-nya. Untuk N, yang dimana N ini menyebar 0, ZT poi 2, Poisson 2. M ini sekunder ya.
mempunyai masa peluang. Masa peluangnya ini semua. Oke, masa peluangnya ini. Oke, it's fine. Kita udah definisiin. So, kita cari fungsi sebaran gabungan dulu gitu. Sebelum kita masuk ke ABC, gini, setahu gua, ini sepemahaman gua, untuk mencari sebaran gabungan paling mudah adalah menggunakan GNT itu apa? Fungsi pembangkit peluang gitu. Makanya kita akan menggunakan fungsi pembangkit peluang di sini. Jadi pertama kita cari fungsi pembangkit peluang dari N gitu. Nah, ini dari mana sih? Ingat, N ini menyebar ZT Poisson 2. Nah, untuk mencari fungsi ininya, kita bisa lihat langsung dari buku tabel sebaran, di mana berarti PGF dari apa namanya ZT Poisson itu kayak begini. Kita substitusi aja berarti lambdanya 2 kan. Dapatlah begini. Terus kalau untuk yang M ini kan dia bilang menyebar, bukan menyebar. M ini kan fungsi masa peluang kan diketahuinya. Ingat, fungsi masa peluang, kok suara gue kayak berubah gitu sih? Fungsi masa peluang GMT ini, PGF dari GMT ini sama dengan nilai harapan dari T pangkat M. Mana berarti begini, sigma dari untuk semua K, T pangkat K, F K gitu. Ini fungsi masa peluangnya ya. Kita tinggal cari aja nanti hasilnya akan begini gitu. Nah, untuk cari sebaran fungsi pembangkit peluang dari sebaran gabungan ya gimana? Tinggal kayak gini aja. Rumusnya ini ya. Nih. GST sama dengan GNT dalam kurung GMT. Maksudnya apa? Ya udah, intinya kan kita mencari GST. Nanti GNT ini kan kita tahu biasanya GNT kan. Ya udah, nanti kita masukin dulu GMT-nya itu berapa. Terus nanti kita masukin nilai yang ini ke T-nya siapa? Si N gitu. Gini gimana maksudnya sih? Gue bingung ngejelasin gimana. GMT nih. GMT apa tadi kita punya? Ini kan nilainya 0,3 ditambah 0,5 T ditambah 0,2 T kuadrat. Ini kan. Substitusi nih ke sini. Nah, terus ini apa? Lihat nih, kalau kita punya GNT, lihat nih GNT, T-nya di sini kan lihat nih. CT cuma di sini. Ya udah, karena T-nya kita ubah jadi yang panjang ini, kita substitusi aja ke T. Jadi kan tadi awalnya 2T kan. Tapi kita malah substitusi jadi 2 dikali sama ini nih. Sama dalam yang ini. Sisanya masih sama. Karena yang kita ubah cuma T-nya doang gitu. Dapatlah begini. Ribet ya, izin. Kayak gitu. Dapatlah begitu. Oke? Nah, setelah itu kita udah punya nih, baru kita ke soal. Kita diminta hitung peluang S kurang dari sama dengan 2. Berarti kan kita punya peluang S sama dengan 0, ditambah peluang S sama dengan 1, ditambah peluang S sama dengan 2. Begitu. Nah, untuk ini, berarti kita langsung cari aja. Ingat, tadi kayaknya sempat gue singgung di paling atas ya. Gue singgung nggak ya? Eh, nggak gue singgung ya? Oh, bukan di sini. Oh, ini nih. Ingat ya, begini nih. Kita punya, kalau kita mau cari FMP, PK sama dengan, PN sama dengan K, sama dengan 1/K faktorial, G kita turunin sebanyak K kali, terus kita substitusi, T-nya sama dengan 0. Gitu. So, karena di sini kita mau carinya itu peluang S sama dengan 0, berarti 1/0 faktorial, G-nya kita turunin sebanyak 0 kali, berarti nggak kita turunin, terus kita substitusi, T-nya itu sama dengan 0. Kayak gitu. Kita kan nggak turunin kan, langsung aja berarti. Kita punya ini, kita substitusi T-nya 0. Kalau T-nya 0 ini hilang. Jadi kita punya 2 dikali 0,3 kan. Dikurang 1 per E kuadrat dikurang 1. Nilainya adalah segini. Gitu. Terus kita cari peluang S sama dengan 2. Berarti apa? 1, sama dengan 2. Sama dengan 1. 1/1 faktorial, G, kita turunin sekali. Terus nanti setelah kita turunin, kita substitusi T-nya sama dengan 0. Gitu. Oke. Kan tadi kita punya persamaannya tuh ini ya. Ini. Nah, ini gue keluarin nih. Ini gue keluarin aja biar simpel. Jadi kan ini mengandung T bisa keluar. Jadi yang kita turunin cuma ini doang nih. Gitu. Nah, ini kita turunin. Ini kalau kita turunin, jadi gini, ini kita kali sama ini. Terus turunan dari ini kan 0 ya. Ya udah 0 karena nggak mengandung T.
Nih, kalau misalnya lupa turunan eksponen, nih, Y, misalkan Y sama dengan E pangkat GX. Maka Y aksen, kalau kita turunin, sama dengan E, GX, eksponennya sama. Kita kali sama turunan dari si fungsi GX di atas ini. Gitu. GX ini bisa apa aja ya? Bisa tiba-tiba lu X doang juga bisa gitu. Masa Y, gue nge-lag anjir. Nih Y, nge-lag cok. Pangkat X nih misalkan. Berarti kan sama aja kayak kita tahu Y aksen, pangkat X dikali D dx dari X kan. Y mana berarti kan D dx itu satu. Makanya kita punya, biasanya kalau kita punya Y sama dengan pangkat X itu, Y aksennya itu jadi X doang gitu. Ya, semoga kalian paham ya apa yang gue maksud. Jadi intinya gini, kalau misalnya lupa turunan eksponen lah, kayak gitu. Dapat, terus kan kita udah punya turunan ini. Yang itu sih T-nya sama dengan nol, hilang, hilang ini hilang kan. Jadi kita punya 0,6 doang. Dikali dapat hasilnya begini. Kayak gitu. Terus ketika S sama dengan 2, apa? 1/2 faktorial G kita turunin sebanyak 2 kali, terus substitusi T-nya sama dengan nol. Gitu. Nah, kok kita pilih cuma turunin sekali, Van? Ya karena gue udah punya turunan pertamanya di sini nih. Jadi ini, turunan pertamanya kan ini nih. Ini yang gue kotakin nih. Jadi gue tinggal turunin sekali aja sih yang gue kotakin ini. Gue turunin sekali. Ya udah, ini pakai ini ya karena ini tuh perkalian. Jadi gue pakai UV gitu loh. Ini U, ini U-nya, ini U, ini V-nya nih. Gitu. Kalau mau dikali ke dalam juga tapi sama aja sih ujung-ujungnya. Ya udah, ini kita turunin juga pakai konsep ini ya, pakai yang gue udah kasih tahu di sini juga. Kalau misalnya lupa, bisa lah pasti turuninnya. Turunin, turunin, terus kita udah turunin dapat yang ini. Terus kita substitusi T-nya sama dengan nol, dapat deh. Terus T-nya nol ini kan hilang. Terus ini jadi satu. Terus ini hilang juga jadi satu. Terus ini jadi pangkat 0,6 dikali sama 0,8. Tidak dapat hasilnya begini setelah kita jumlahin. Berarti peluang S kurang dari sama dengan 2 itu sama aja peluang S0 tambah peluang S1 tambah peluang S2. Kita udah cari semuanya, nanti kalau kita jumlahin total dapat hasilnya adalah begini. Kayak begitu. Jadi perlu dihafal, kalau kita cari PK itu sama aja kayak 1/k faktorial kita kali sama G, kita turunin sebanyak kali, itu kita substitusi T-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Terus kita disuruh cari B-nya ini nilai harapan dari S. Nilai harapan dari S itu apa sih? Gimana cara carinya? Oke, tadi kalau kita udah lihat, kok kita udah lihat? Oke, nggak jadi. Kalau untuk nilai harapan dari S, kalau kita cari nilai harapan menggunakan fungsi berbangkit peluang, itu rumusnya tinggal GS, kita turunin sekali, terus kita substitusi T-nya sama dengan 1. Gitu. Coba, tadi, ya oke, kita turunin. Ya, turunan ini, kita udah punya ya. Kita udah punya di sini. Jadi, gue nggak turunin lagi gitu. Gue tinggal copy doang. Nih, kita udah punya turunannya ini kan. Kita turunin sekali deh ini. Sama kok. Gitu. Sama kan. Terus kita tapi yang bedain, kita substitusi T-nya sama dengan 1 gitu. Gitu. Langsung dapat deh hasilnya begini. Nah, dapat lah begini. Makanya kalau gue tuh nggak langsung substitusi T-nya gitu, T-nya gue substitusi belakangan. Maksudnya gue tulis ini dulu baru gue ilangin nanti T-nya gue substitusi T-nya biar nanti gue nggak lupa gitu. Kalau gue butuh turunannya lagi tuh bakal bisa kepake lagi gitu. Nah udah gitu cari turunan pertamanya begitu. Intinya ya ini kita turunin sekali, kita substitusi T-nya sama dengan 1. Dapat deh hasilnya begini. Kayak gitu. Terus kalau untuk varian S, rumus varian S apa coba? Rumus varian S adalah G fungsi pembangkit peluang kita turunin 2 kali, kita substitusi T sama dengan 1, ditambah fungsi pembangkit peluang kita turunin sekali, kita substitusi T sama dengan 1, dikurang fungsi pembangkit peluang kita turunin sekali, kita substitusi T sama dengan 1, terus kita kuadratin. Kayak gitu. Berarti yang kita belum punya apa? Kita GS 21 kan. GS kita turunin 2 kali, kita substitusi T sama dengan 1. Ini kan kita udah pernah cari turunannya di atas. Jadi ya udah, jadi nanti hasilnya kayak yang di bawah ini nih. Tak. Substitusi T sama dengan 1. Kalau kita substitusi T sama dengan 1, dapat hasilnya begini. Nanti total dapat hasilnya begini. Ya udah, setelah itu kita masukin rumus-rumus ini. Nanti dapat hasil akhirnya adalah ini. Begitu.
Ya, begitu aja sih. Jadi hari ini kita udah belajar campuran discrete. Ini mana campuran discrete intinya kalau kita mau cari fungsi massa peluang, nilai harapan, itu tinggal bersyaratnya. Berarti kalau apa tadi? Kalau fungsi massa peluang dari campuran diskret, sigma dari untuk semua theta, eh, fungsi massa peluang bersyaratnya dikali sama si theta besarnya. Kalau nilai harapan apa? Nilai harapan berarti sigma untuk semua theta dari nilai harapan dari si bersyaratnya dikali sama theta FMP dari theta besar. Terus kalau kita mau cari fungsi pembangkit momen peluang, jadi sigma untuk semua theta dari PJF-nya dari apa fungsi pembangkit peluang bersyaratnya dikali sama FMP tetanya. Terus kalau kontinu apa? Ya tinggal bedanya tinggal integral aja. Terus kita tahu di atas tadi kita kalau misalnya itu kita bisa menggunakan hukum total expectation apa? Hukum total expectation itu apa sih? Nilai harapan gitu. Hukum total nilai harapan sama hukum total varian gitu. Terus sama tadi kita udah tahu sebaran gabungan itu GST sama dengan GN dalam kurung GMT gitu. Jadi kita cari dulu GMT-nya apa, kita cari GNT-nya apa, baru kita dapat GST. Terus kok hubungan antara fungsi massa peluang dengan fungsi pembangkit peluang itu ingat P P misalnya S ya, kita udah ngomongin S. PS sama dengan K itu sama dengan sorry gini deh. PK sama dengan 1/K faktorial dikali G, kita turunin sebanyak K kali, terus kita substitusi T-nya sama dengan 0. Gitu. Terus, itu kan hubungan dengan fungsi massa peluang. Fungsi pembangkit peluang ini ada hubungan sama nilai harapan dan varian. Hubungannya apa? Nilai harapan itu apa tadi? Nilai harapan itu G, kita turunin sekali, kita substitusi T sama dengan 1. Terus kalau misalnya varian G kita turunin 2 kali kita substitusi T sama dengan 1, terus ditambah G kita turunin sekali kita substitusi T sama dengan 1, dikurang G kita turunin sekali kita substitusi T sama dengan 1, terus kita kuadratin gitu. Intinya 0 itu ketika kita cari fungsi massa peluang, terus kalau kita substitusi 1 itu ketika kita cari momen ke K gitu. Momen atau varian gitu. Jadi untuk responsi 3 sih gitu ya. So, kalau misalnya ada yang mau nanya, ada yang mau ngasih saran, ada yang mau memperbaiki, ada yang mau minta catatan apa, semua pelajaran juga bisa PC gue aja ya. Nanti kalau misalnya ini responsinya bisa gue taruh di link deskripsi, gue taruh. Oke, itu aja mau gue sampaikan. Semoga lancar ya belajar dari saya. Gue juga masih belajar. Semoga bisa membantu. Kalau ada salah-salah mohon maaf. See you di next video. Semangat kuis ya. Bye bye.